Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin sedikit menjelaskan tentang penetapan kadar air, sisa kadar abu, sisa pemijaran, susut pengeringan, dan penetapan warna. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Elin Francisca dengan NIM 18330043. Selanjutnya ada Yani Guswanti Sapitri dengan NIM 18330044. Selanjutnya ada Kinanti Kusumawardani dengan NIM 18330044. Selanjutnya ada Kotrunada Agneza Mahardika dengan NIM 18330052. Selanjutnya ada Maida Pinesti Maidiati dengan NIM 18330060. Yang terakhir ada Anindya Vika Azahra dengan NIM 18330062. Untuk pembahasan pertama itu ada penetapan kadar air. Air merupakan substansi kimia dengan rumus H2O. Satu molekul air itu tersusun atas 2 atom hidrogen yang terikat secara kovalen pada 1 atom oksigen. Air ini merupakan pelarut yang sangat penting karena memiliki kemampuan untuk melarutkan berbagai zat kimia lainnya seperti garam, gula, asam, dan zat organik lainnya. Air dalam bahan pangan itu berperan sebagai pelarut dari beberapa komponen. Air dalam bahan pangan itu berperan sebagai pelarut dan di samping itu juga berfungsi sebagai pereaksi. Air dapat ditemukan dalam bentuk air bebas ataupun terikat. Kadar air dalam bahan makanan yang terdapat berbagai cara, yaitu ada metode pengeringan, destilasi, metode kimiawi, fisis, dan fisika. Pertama ada metode pengeringan. Prinsipnya yaitu menguapkan air yang terdapat dalam bahan dengan pemanasan, kemudian menimbang bahan sampai berat konstan, yang berarti semua air sudah diuapkan. Yang kedua ada metode destilasi. Prinsipnya menguapkan air dengan pembawa. Cairan kimia mempunyai titik didih lebih tinggi daripada air dan tidak dapat bercampur dengan air serta mempunyai berat jenis lebih rendah daripada air. Contohnya ada toluen, kilen, benzen, tetrakloretilen, dan kilol. Cara yang ketiga ada metode kimiawi. Ada 3 pembagiannya, yaitu pertama titrasi Kalfisker. Cara ini dengan menitrasi sampel dengan larutan iodin dalam metanol. Reagen yang digunakan yaitu ada sulfur dioksida dan piridin. Titrasi ini dipakai untuk menetapkan kadar air dalam alkohol, ester-ester, senyawa lipid, lilin, pati, tepung gula, madu, bahan makanan yang dikeringkan. Cara yang kedua ada cara kalsium karbid. Cara ini berdasarkan reaksi antar kalsium karbid dalam air menghasilkan gas asetilin. Cara yang ketiga ada cara asetil klorida. Metode ini berdasarkan reaksi asetil klorida dalam air menghasilkan asam yang dapat dititrasi menggunakan basa. Asetil klorida yang digunakan dilarutkan dahulu dalam tolul dan bahan didispersikan dalam piridin. Selanjutnya ada metode fisis. Beberapa cara penetapan kadar air secara fisis antara lain berdasarkan terapan di elektrikum. Yang kedua ada berdasarkan konduktivitas listrik atau resistensi. Yang ketiga berdasarkan resonansi nuklir magnetik. Yang keempat ada metode khusus, misalnya dengan kromatografi, nuklir magnetik, resonansi. Mekanisme kromatografi didasarkan pada prinsip berdasarkan polaritas, misalnya akan diurutkan berdasarkan kepolarannya. Selanjutnya ada metode fisikawi.
Ada 3 pembagiannya. Yang pertama ada metode densimetri, metode refraktometer, dan metode polarimetri. Ketiga ini perlu disiapkan kurva kalibrasinya untuk mengkolerasikan soluble solid dengan parameter fisika yang dipilih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kadar abu. Abu merupakan zat organik, sisa suatu pembakaran zat organik dalam bahan pangan. Bahan pangan sendiri terdiri dari 96% bahan anorganik dan air, sedangkan sisanya merupakan unsur-unsur mineral. Tujuannya yaitu untuk menentukan baik atau tidaknya suatu pengolahan, mengetahui jenis bahan yang digunakan, untuk mengetahui besarnya kandungan mineral yang terdapat dalam suatu bahan pangan, dan sebagai penentu parameter gizi suatu bahan makanan. Penentuan kadar abu sangat berhubungan erat dengan kandungan mineral yang terdapat dalam suatu bahan kemurnian. Selanjutnya yaitu bagaimana prosedur penetapan pada kadar abu. Yang pertama yaitu dikeringkan dalam oven menggunakan cawan pada suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam, lalu didinginkan cawan selama 15 menit dalam desikator, kemudian ditimbang, lalu dimasukkan sampel 1,5 sampai 2 gram, kemudian dimasukkan ke dalam tanur pada suhu 600 derajat Celcius selama 3 jam, lalu didinginkan di luar tanur sampai suhu kurang lebih 120 derajat Celcius, lalu dimasukkan ke dalam desikator, dan yang terakhir yaitu lakukan perhitungan kadar abu. Selanjutnya yaitu ada sisa pemijaran. Tujuannya yaitu untuk membuktikan bahwa bahan bebas dari senyawa asing dan campuran atau mengandung senyawa asing dan cemaran. Yang dimaksudkan di sini yaitu untuk membatasi senyawa demikian sampai pada jumlah yang tidak mempengaruhi partikel pada kondisi biasa, yaitu merupakan selisih antara bobot krus setelah dipijat dengan bobot krus kosong. Batas ini diterapkan pada 3 jenis senyawa, yaitu yang pertama senyawa yang menguap sempurna, yang kedua senyawa yang terdekomposisi, dan yang terakhir senyawa yang dikontaminasi oleh cemaran anorganik. Saya akan membahas tentang prosedur sisa pemijaran. Yang pertama, caranya timbang seksama zat uji yang telah dipijarkan sesuai dengan monografi dalam krus. Yang kedua, tambahkan 2 mili asam sulfat 2N. Mula-mula panaskan di atas tangkas air, kemudian panaskan di atas nyala api pada suhu 600 derajat. Lakukan sampai arang habis terbakar, lalu diamkan hingga dingin. Yang ketiga, tambahkan beberapa tetes asam sulfat 2N dan ulangi pemanasan dan pemijaran, lalu diamkan hingga dingin. Tambahkan beberapa tetes larutan. Selanjutnya kita akan membahas tentang susut pengeringan. Pengeringan sendiri memiliki arti yaitu proses pemindahan panas dan uap air secara bersamaan dan memerlukan energi panas untuk menguapkan kandungan air yang dipindahkan dari permukaan bahan yang dikeringkan. Susut pengeringan adalah pengukuran sisa zat setelah pengeringan pada temperatur 105 derajat Celcius selama 30 menit atau sampai beratnya konstan, yang dinyatakan sebagai pengukuran sisa zat setelah pengeringan pada temperatur nilainya persen, bertujuan untuk memberikan batasan maksimal ataupun rentang tentang besarnya senyawa yang hilang pada proses pengeringan. Nilai untuk susut pengeringan jika tidak dinyatakan lain adalah kurang dari 10%. Selanjutnya, saya akan membacakan faktor yang mempengaruhi pengeringan. Faktor yang berhubungan dengan udara pengering, contohnya suhu, kecepatan volumetrik, aliran udara pengering, dan kelembapan udara. Faktor yang berhubungan dengan sifat bahan, contohnya ukuran bahan. Makin kecil ukuran benda, pengeringan akan makin cepat. Yang kedua ada kadar air. Makin sedikit kadar air yang dikandung, maka pengeringan akan makin cepat. Selanjutnya, proses pengeringan dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, pengeringan udara, kedua, pengeringan hampa udara, dan yang ketiga, pengeringan beku. Selanjutnya, prosedur susut pengeringan. Pertama, campur dan timbang dengan saksama zat uji, kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi. Lakukan penetapan menggunakan 1-2 gram. Lalu yang kedua, taruh botol dangkal yang tertutup kaca yang telah dikeringkan selama 30 menit. Ketiga, masukkan zat uji ke dalam botol tersebut dan timbang seksama botol beserta isinya. Keempat, ratakan zat uji sampai setinggi kurang lebih 5 mm. Dan yang kelima, masukkan ke dalam oven.
Buka penyumbat dan biarkan di dalam oven. Panaskan zat uji pada suhu tertentu. Selanjutnya, penetapan kadar warna. Metode penetapan warna bertujuan untuk mengetahui banyaknya zat pewarna sintesis yang ditambahkan dalam suatu produk. Pada awalnya, makanan diwarnai dengan zat warna alami yang diperoleh dari tumbuhan, hewan, ataupun mineral. Akan tetapi, zat warna tersebut tidak stabil oleh panas dan cahaya, serta harganya yang cukup mahal. Pemakaian pewarna sintesis selain memiliki dampak positif bagi produsen, dapat pula memberikan dampak negatif untuk konsumen. Selanjutnya ada prosedur penetapan kadar warna. Yang pertama, penetapan menggunakan iluminasi baur dan seragam pada kondisi yang dapat mengurangi bayangan dan reflektans non-spektral sampai tingkat minimum. Permukaan serbuk harus dihaluskan dengan tekanan ringan sehingga dapat diperoleh permukaan yang datar bebas dari ketidakteraturan. Cairan harus dibandingkan dalam tabung pembanding warna yang sepadan dengan latar belakang berwarna putih. Jika hasil yang diperoleh bervariasi menurut iluminasinya, hasil yang diperoleh dari cahaya alam atau cahaya buatan pada siang hari dianggap benar. Selain penetapan secara visual, dapat digunakan metode peralatan yang sesuai. Baku warna harus sedekat mungkin terhadap warna bahan uji untuk penetapan kuantitatif perbedaan warna. Baku untuk bahan tidak tembus cahaya tersedia secara komersial. Yang kedua, penetapan warna, gunakan tabung yang sama, tidak berwarna, tembus pandang, kaca netral, dengan diameter luar sebesar 12 mm. Bandingkan 2 ml dari larutan yang diuji dengan 2 ml air atau pelarut atau larutan padanan yang telah dinyatakan dalam monografi. Bandingkan warna dalam cahaya baur dengan mengamati secara horizontal terhadap latar belakang putih. Dan yang ketiga, ada penetapan warna, gunakan tabung yang sama, tidak berwarna, tembus pandang, kaca netral, dengan alas datar dan diameter dalam 15 mm hingga 25 mm. Bandingkan 40 mm lapisan larutan yang diuji dengan 40 mm lapisan air atau pelarut atau larutan padanan yang telah dinyatakan dalam monografi. Bandingkan kolom cairan dalam cahaya baur dengan mengamati dari atas terhadap latar belakang putih. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, kadar air dalam bahan pangan ataupun obat-obatan dapat ditentukan dengan metode pengeringan, metode destilasi, metode kimiawi, metode fisis, dan metode fisikawi. Yang kedua, abu adalah zat organik sisa suatu pembakaran zat organik dalam bahan pangan. Bahan pangan terdiri dari 96% bahan organik dan air, sedangkan sisanya merupakan unsur-unsur mineral. Ketiga, uji sisa pemijaran merupakan salah satu uji syarat kemurnian bahan baku yang bertujuan untuk membuktikan bahwa bahan bebas dari senyawa asing dan campuran atau mengandung senyawa asing dan cemaran, yang dimaksudkan untuk membatasi senyawa demikian sampai pada jumlah yang tidak mempengaruhi partikel pada kondisi biasa. Yang keempat, susu pengeringan adalah pengukuran sisa zat setelah pengeringan pada temperatur 105 derajat Celcius selama 30 menit atau sampai berat konstan yang dinyatakan sebagai nilai persen. Tujuannya untuk memberikan batasan maksimal atau rentang tentang besarnya senyawa yang hilang pada proses pengeringan. Nilai untuk susut pengeringan jika tidak dinyatakan lain adalah kurang dari 10%. Yang kelima, metode penetapan warna dimaksudkan agar dapat mengetahui banyaknya zat pewarna sintetis yang ditambahkan dalam suatu produk. Pada awalnya, makanan diwarnai dengan zat warna alami yang diperoleh dari tumbuhan, hewan, atau mineral. Akan tetapi, zat warna tersebut tidak stabil oleh panas dan cahaya serta harganya yang cukup mahal. Berikut ini ada daftar pustaka yang kita gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.